Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Farhadiba Afifah Putri Valia dari kelas R3N dengan nomor NPM 2021 14500 Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang, seorang, atau manusia perorangan. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu di mana unsur-unsur tersebut ada pada dalam dirinya. Jika unsur tersebut tidak ada lagi dalam pada dirinya, maka manusia tidak disebut dengan sebagai individu. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama dan memiliki keunikan tersendiri. Perbedaan itu terletak pada bentuk, ukuran, sifat, dan lainnya. Kita dapat membedakan seseorang dari lainnya berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik pada perbedaan fisik maupun psikis. Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Seseorang individu memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir. Ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, baik itu lingkungan buatan seperti tempat tinggal dan lingkungan. Sedangkan lingkungan yang bukan buatan seperti kondisi alam, geografis, dan iklimnya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai individu. Yang pertama, pandangan nativistik. Para ahli berpendapat bahwa faktor pertumbuhan yang satu ini ditentukan oleh faktor-faktor lain yang dibawa individu sejak lahir. Artinya, pertumbuhan seseorang ditentukan oleh faktor individu itu sendiri, baik kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik. Faktor pertumbuhan yang satu ini sedikit berlawanan dengan nativistik, yakni faktor pertumbuhan seseorang yang terbelakangi oleh lingkungannya. Yang ketiga, pandangan konvergensi. Faktor pertumbuhan yang satu ini dikatakan sebagai kolaborasi kedua pandangan di atas. Faktor pertumbuhan individu yang satu ini didorong oleh interaksi dasar dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada peran manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai peran untuk mewujudkan segala hal yang diinginkannya. Manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat yang dimilikinya. Sebagai makhluk individu, manusia terus berupaya memenuhi hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi dirinya, baik dari segi jasmani dan rohani, menjadi salah satu peran manusia sebagai makhluk individu. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu juga berperan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup yang dijalaninya. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya.
Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar, manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalamnya hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Selanjutnya ada karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan adanya interaksi sosial dalam hubungannya dengan manusia lain. Secara garis besar, ada beberapa faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lainnya, yaitu tekanan emosional, harga diri, dan isolasi sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, suka bergaul. Yang kedua, suka bekerja sama. Yang ketiga, hidup berkelompok. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang kelima, tidak bisa hidup sendiri. Lalu ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral, yaitu manusia memiliki toleransi dan kepedulian terhadap orang lain ketika bersosialisasi. Contoh perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral yaitu bergotong royong membersihkan desa, mengunjungi rumah orang sakit, dan tidak membeda-bedakan manusia satu dengan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu satu, karena manusia tunduk pada aturan yang berlaku. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.